Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah Rabu lalu menyetujui rumusan baru dalam draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ bahwa ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden. Rumusan baru ini menganulir rumusan lama yang menyebutkan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Ketua Balik DPR RI, Supratman, mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi dan tata cara penunjukan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan peraturan Presiden. Sementara itu, usai memimpin rapat panitia kerja pembahasan RUU DKJ, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Baidowi mengungkapkan, sistem aglomerasi di daerah Jakarta yang diusulkan dalam RUU DKJ tidak mungkin dipimpin oleh seorang gubernur atau setingkat menteri. Menurut Ahmad Baidowi, penataan kawasan aglomerasi dipimpin oleh seorang wakil presiden karena bisa membawahi dan mengkoordinasikan semua bidang, mulai dari infrastruktur transportasi, kependudukan, hingga tata ruang. Berdasarkan rapat panitia kerja pembahasan RUU DKJ, wilayah-wilayah yang diusulkan untuk masuk ke kawasan aglomerasi diantaranya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, hingga Cianjur. Kenapa Wakil Presiden? Karena kawasan aglomerasi kalau dari rumusan awalnya untuk mengkoordinasikan semua bidang baik infrastruktur, transportasi, kependudukan, tata ruang dan semacam itu kan nggak mungkin kalau gubernur dan nggak mungkin juga kalau menteri. Tapi kalau wakil presiden itu bisa membawahi semuanya. Itu konsep dasarnya. Terus kemudian kenapa Jakarta tidak menjadi pusat kawasan aglomerasi? Karena dikhawatirkan ketika Jakarta didefinisikan, ini soal definisi, soal nanti ditanggapi bahwa kawasan aglomerasi itu mereduksi Bodetabek punjur. Tidak. Bodetabek tetap menjadi daerah otonomi khusus, otonomi tersendiri yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah RI mengkritisi status wakil presiden yang diusulkan sebagian kalangan memimpin kawasan aglomerasi. Anggota DPD RI, Silviana Murni misalnya, mengkhawatirkan persoalan kawasan aglomerasi ini berpotensi membuat presiden dan wakil presiden pecah kongsi. Atribusi kewenangan secara langsung kepada wakil presiden sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dari RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari. Pada dasarnya, putusan kepada wakil presiden harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menepis isu usulan pengaturan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ disiapkan untuk wakil presiden hasil pemilu 2024. Tito menegaskan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin wakil presiden sudah dibahas sejak lama. Dalam beberapa pembahasan dan FGD dilakukan, saat itu kita belum ada apa koalisi mau pemilu 2024, apalagi paslonnya siapa nggak tahu gitu. Iya. Dan muncullah isu dalam FGD itu tentang pentingnya penataan atau harmonisasi pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi, yaitu Jakarta dan kota satelit di sekitarnya, karena sudah menjadi satu kesatuan. Usulan wakil presiden memimpin kawasan aglomerasi diatur di pasal 55 RUU Daerah Khusus Jakarta. Namun tidak dijelaskan lebih detail bagaimana peran dan kewenangan wakil presiden kelak dalam memimpin kawasan aglomerasi. Belum jelas pula apakah Wapres akan tetap berkantor di Jakarta atau di IKN Nusantara
bila usulan disetujui. Rencana pembentukan kawasan aglomerasi sendiri, sebagaimana tercantum dalam RUU DKJ, adalah penyingkronan pembangunan wilayah Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rencana pembentukan kawasan aglomerasi menjadi perhatian mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies menilai pembentukan kawasan aglomerasi justru bakal memicu kerumitan baru, sebab kerjasama Jakarta dengan daerah sekitar selama ini sudah baik. Pada aspek itu sehingga tidak menimbulkan kerumitan baru. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.